Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan pelajaran Tahsinul Quran, cara membaguskan dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Salah satu dari kewajiban kita adalah mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan pagi ini kita melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari mendakwahkan Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran ini dicintai oleh umat Islam, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahim Komplek Nasio ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya malah bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa Allahumma arhamna bil Quran ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bersama-sama kita yang isinya adalah agar Allah merahmati kita, menyayangi kita dengan Al-Quran. Bersama-sama, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada makhraj lisan, di mana makhraj lisan ini makhraj yang paling banyak huruf-hurufnya, dari mulai pangkal lidah yang paling ujung yaitu huruf qaf, kemudian kaf, setelah itu yang ada di tengah lisan yaitu jim, shin dan ya. Lalu di pinggir lidah itu menyentuh gigi geraham adalah dod, sebuah huruf yang tidak ada di bahasa lain ya. Sehingga Rasul pernah mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dod. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dod. Ana afsahu man nataqa bid-dod. Ya. Di bahasa kita tidak ada. Pak, Bu, Indonesia itu punya berapa bahasa? Banyak ya. Di Jawa aja ada berapa bahasa itu. Jadi bahasa Jawa itu macam-macam. Ada bahasa ngapak ya, yang beda dengan yang lain. Bisa, Bu, bahasa ngapak, Bu? Bisa. Ya, menarik ya. Sama-sama bahasa Melayu, kadang-kadang orang Malaysia ngucapinnya itu lebih menarik gitu ya. Orang Malaysia. Ini sama-sama Jawa, kadang-kadang ngapak itu lebih menarik. Ada bahasa kromo ya, kromo inggil, bahasa yang halus. Nah, ada berapa bahasa? Aceh ada berapa bahasa? Ada 13 bahasa di Aceh sendiri. Hampir ratusan bahasa, 200 sekian lebih. Nah, itu tidak ada huruf dod. Huruf dod hanya di bahasa Arab. Ya, dan yang paling fasih
melafadzkan huruf dhad ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah bisa Pak Bu huruf dhad? Sudah ya kemarin ya. Dhad sudah. Terus ke depan sedikit ada ra, ada nun, ada lam ya. Kemudian ada ta, dal dan ta, satu makhraj ya, satu grup ada 3. Ta, dal dan ta, ujung lidah disentuhkan antara gigi dan gusi yang atas ya. Kemudian fa, dzal, dha, ujung lidah disentuhkan pada ujung gigi. Fa, dzal dan dha ya. Bagaimana kita membedakan antara huruf dhad ya, yang ini tadi huruf dhad dengan dha nanti ya. Fa, dzal, dha ya, beda ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Anqadha itu dhad ya, anqadha. Dhahrak artinya adalah punggung. Dhahrak ini beda. Anqadha dhahrak, pas cecer ya, dhad dulu baru dha. Ini huruf dhad, ada dalnya ya, namanya huruf dhad. Ini huruf dha ya, yang di ujung lidah ini ya, harus bisa membedakan ya. Ya, kita tidak bisa sekali belajar begini Pak ya. Untuk menerapkannya kita membaca sendiri kalau tidak ada guru ya. Bapak Ibu sudah bisa mengeja, sudah bisa membaca Al-Quran, terus ada pengetahuan seperti ini, terus kemudian dibaca. Saya itu sama teman-teman dulu di pesantren itu ada yang melakukan apa ya, baca Quran tapi terprogram Pak. Cuma memang ada ijazahnya ya. Kalau sekarang mungkin Bapak yang dari Jawa itu ada di desa Jekulo Kudus namanya, itu ada namanya Mbah Basir. Dia yang memberikan ijazah membaca Al-Quran tiap hari 1 juz. Baca Al-Quran tiap hari satu juz. Pokoknya baca aja gitu. Nah, ketika saya ikutan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, itu seakan-akan pengetahuan kita tentang makhraj, pengetahuan ya, baru teori gitu kan, itu terpraktekkan di situ. Oh iya, bacanya begini nih, huruf ini bacanya begini, ya kan? Jadi tiap hari Bu, Pak ya, baca Al-Quran ya. Ini sehingga bisa membedakan antara ya, apalagi di bawahnya ini ada sin, zai dan sod. Ini adalah ujung lidah ya, disentuhkan ke gigi bawah ya. Ada sin, jadi mendesis seperti ular mendesis ya. Ada zai, ada sod ya. Mbak Bu bisa membedakan huruf sin sama sod? Bisa ya? Coba Bu kalau sama-sama di kasroh, si, bisa bedakan? Jangan di dhammah, nanti ketawa itu ya. Sa sama so. Nah, kalau sa sama so, sin di fathah, sod di fathah, itu mudah membedakannya. Tapi kalau sudah dibaca kasroh dua-duanya, dibaca dhammah dua-duanya, ini yang ada iltibas. Iltibas itu apa ya? Ada keserupaan ya, kadang susah untuk membedakannya ya. Jadi sin, zai, ini kalau di huruf kita itu z ya. Ya, z. Zai, hurufnya namanya zai, bukan za ya. Waktu saya belajar di
laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa itu kita diajar oleh seorang doktor ahli makhraj. Satu kali pertemuan itu satu huruf. Satu kali pertemuan satu huruf. Itu bagaimana kita disuruh membedakan, Pak, antara sin, zai dan shad. Ya. Nah, ini disebut sebagai huruf shafir namanya. Huruf shafir itu huruf-huruf yang mendesis, ya. Shafir sendiri itu artinya adalah burung yang bersiul kalau nggak salah itu, ya. Nah, ini kita harus bisa membedakan antara sin, ya, yang tipis, dan dia sifatnya adalah istifal. Istifal itu ke bawah. Dia kata aspal, Pak, ya. Aspal itu kan minyak yang paling bawah levelnya itu kan. Nah, itu asfalas safilin. Tsumma radadnahu asfalas safilin. Ini kata istifal yang merupakan sifat dari sin yang membedakan huruf shad. Shad itu sifatnya adalah isti'la, dari kata ala. Ala itu atas, ya. Sekalipun ujung lidahnya disentuhkan ke gigi bawah itu, tapi dia ada yang diangkat ke atas, ya. Yaitu, ya, tengah lidah itu diangkat ke atas. Ini namanya huruf shad, ya. Di dalam Al-Qur'an ada enggak? Ya banyak. Di dalam Al-Fatihah misalnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada shad, ada sin. Mustaqim itu sin biasa, ya. Tidak ada titiknya. Terus as-sirat, sirata itu tebal, ya. Dan bahkan huruf shad misalnya yang kita sebut huruf isti'la itu beda-beda. Ada level di mana dia tebalnya ringan, ada tebalnya sedang, ada tebalnya, ya, dia berat. Huruf shad sendiri, ya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua huruf-huruf yang ada di lisan, ya. Kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai apa? Huruf to, ya. Ta, zal, dho sudah, ya. Udah, ya. Ingat, Pak, Bu. Sudah sampai 1 bulan ini, ya. Nah, sa, ya. Mulai, ya, kita ulang dengan sa. Kita ulang lagi kalaupun kemarin sudah. Sa itu ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi, ya. Dan keluar hawanya, ya. Bersama-sama, Fathithubas, Thusan, Fanithasna, Minal musni, Mathisan, Fanitha. Ya, huruf sa. Sekarang zal, ya. Zal itu sebenarnya dia tidak keluar hawanya. Dzadzi dzubal, dzuzan, dzani dzazna, minal muzni, madzizan, dzanidza. Nah, sekarang dho bedanya dengan dal, ya. Dho ini huruf isti'la tadi. Sama dengan shad, huruf-huruf isti'la itu ada to yang di sini, to isti'la yang tebal, ya. Kalau dibaca fathah itu o, tidak a, ya. Jadi konsonannya itu menjadi o, tapi bukan o tapi o, ya. Hanya saja kalau kita tulis Latin itu biasanya tetap pakai a. Misalnya sholat, ya, kita nulis Latinnya apa, Pak? Salat, ya kan? Betul nggak? S-H-A-L-A-T, ya. Nah, bacaannya so, ya kan? Ro itu juga termasuk dia huruf tebal, tapi tidak disebut isti'la, ya. Huruf ro, ya.
rokaat. Kalau kita tulis rakaat gitu ya, tapi kita bacanya rokaat. Ya. Shad ta dha huruf isti'la ya. Waw dhubal. Coba. Waw dhubal. Coba. Dhudhan dhani dhadna minal mudni madhidan dhanidha. Ya, shad sekarang. Sosi subas susan sani sosna tidak dipantulkan ya. Minal musni masison sani so. Ya, sekarang sin sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Sekarang zai ya, di kita z ya. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Masya Allah ya. Saya teringat dengan nenek saya, Bu. Dulu tuh kalau belajar ke gurunya, ustazah di kampung, itu membawa obor, Bu ya. Belum ada listrik, hujan deras, kadang-kadang bawa payung juga. Gimana bawa obor sama payung? Tapi alhamdulillah itu ilmu nguping kayak begini nih, Bu ya. Ini alhamdulillah masih ada slide-nya, bisa kita lihat. Ilmu nguping, Bu. Hafal surah Yasin, surah-surah yang terpilihan lah ya. Surah Tabarok, surah Al-Waqiah ya. Itu hafal, Bu. Ya. Ini ilmu nguping. Ya. Enggak apa-apa, Bu ya, nguping ya. Sekali lagi, zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Ingat juga ada yang baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, karena tidak bisa membaca zai ya. Ija culcilatil ardu ciljalaha. Nah, ini kalau belum belajar tahsin ya. Tidak bisa membedakan antara zai sama cim ya. Idza zulzil ya, idza zulzilat ketika digoncangkan al ardu bumi zilzalaha dengan seguncang-guncangnya. Ya. Ada isu mengenai mega trust. Aduh, ngeri katanya, Bu. Mudah-mudahan nggak terjadi, Bu ya. Ini BMKG itu meramalkan gitu ya. Ada patahan di Selat Sunda itu, dan Samudra Hindia itu. Ada patahan yang bisa membuat tsunami Jakarta ya itu tenggelam. Naudzubillah min dzalik. Tapi Bekasi kira-kira ya satu lutut lah itu. Makanya disuruh lari nanti ke Bekasi gitu ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makhraj lisan sudah semua. Ada masih belum paham, Pak? Huruf apa kira-kira yang belum dilafalkan dengan tepat, dengan pas? Ya. Karena kita juga dituntut untuk memberikan hak setiap huruf. Dia punya hak untuk diucapkan dengan benar. Ya. Sudah ya? Ya, Pak, mau Pak.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huruf hamzah, Pak. Alif itu di sini, Pak. Ini, Pak. Di tenggorokan hamzah nih, paling bawah, tenggorokan paling bawah. Adnal halqi, ya. Jadi ada tiga titik itu di atas, ha, ain, alif sama ha. Iya. Alif di sini adalah hamzah. Iya, hamzah. Hamzah itu yang bisa berbunyi. Kalau alif itu tidak berbunyi. Dia hanya menunjukkan huruf sebelumnya panjang dibaca fathah. Itu alif, ya. Pertanyaannya kan dua-duanya kan sama-sama jahat tuh. Terus dibuka dan kalau mengucapkannya kan gerakan antara ain sama seperti sebabnya jadi bukan kan kalau mengucapinnya enggak hati-hati kan sama dengan sama. Iya. Atau ada alimun atau alimun kan? Iya. Jadi ini tuh gimana? Alhamdulillahirabbil tapi kalau tidak ditajwid, itu ditajwid, dia gampang bertanya. Contohnya paling gampang lah. Yadu'ul yatim, ya. Ainnya ditajdid. Yadu'ul. Tapi kalau hamzah tajdid dia kan jadi jadi kunci cepat ya. Kalau ain kan maksud saya alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama ya. Kedua do. Ini kan katanya kalau bisa bibir yang itu yang dua-duanya nempel ke belakang tuh atau ke kiri atau ke kanan dan dod, huruf dod, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang bisa dengar itu bukan kadang-kadang do-nya itu bukan banget nah itu saja yang sering kita dengar di Al-Fatihah dan mohon jangan kasih. Iya, Pak. Jadi hamzah sama ha atau sama ain, maaf, hamzah sama ain. Dari sisi posisinya, Pak, sekalipun satu makhraj itu masih terbagi di sini ya. Yang hamzah itu di adnal halqi, itu di tenggorokan paling bawah. A. Ya seperti kita mengucapkan konsonan A, vokal ya, vokal A. A I U biasa, ya. A I U. Nah, kalau ain ditekan ke atas sedikit, ya, posisinya di atasnya, di tengah ini, Pak. Ya. A. Jadi beda. Ini A, ini A. A. A, ya. Ada di atasnya. Ya, Pak? Berarti ketika dia kasroh, di fathah, itu yang agak kadang-kadang nyampur gitu. Iya. Kayak an-amta. Kan kalau kita bacanya khobar, bukan istilah jadi kita bacanya cepat gitu, khobar. Jadi an-amta cepat gitu. Misalnya kan an-amta alaihim kan gitu. Jadi atau doli alhamdulillahirabbil alamin. Ada tekanan di ini, Pak, di tenggorokan yang tengah ya. Jadi memang tidak bisa sekaligus hanya teori gitu, tapi memang namanya talaki. Talaki itu melihat langsung. Bahkan mungkin ada istilah sanad, Pak ya. Sanad itu sampai kita itu sebagai murid itu melihat guru kita itu gerakan mulutnya itu seperti apa gitu ya. Bahkan mungkin lagunya kadang-kadang ikutan gitu, melakukannya itu. Dan orang Indonesia itu lebih suka lagu-lagu. Kalau orang Arab itu mereka lebih suka apa? Fokus pada makna gitu ya. Kemarin saya juga negur Pak imam saya itu di masjid ya. Saya ketua DKM kan, saya tegur gitu. Karena
terlalu banyak liak-liuknya ya, meliuk-liuknya itu terlalu banyak. Itu. Ya. Jadi gimana Pak? Terima kasih Ustaz. Coba nanti dilatih lagi menciptakan itu. Tapi masalahnya ketika kita baca itu sendiri dan kita yang merasakan ini kan tadi sebetulnya aku salah nih bilang lagi. Iya. Dan ini Ustaz pertanyaan Ustaz. Yang dot belum dijawab tadi ya? Ya, dot. Ya. Jadi dot itu ya perlu latihan terus Pak, nggak bisa sekali gitu ya. Ini istilahnya membuka jendela dulu Pak gitu. Ibarat kita pagi hari jendela kita buka, ada apa aja ya? Oh ini kita mendeteksi gitu ya. Nah sekali lagi ya kalau mau lebih bisa dideteksi satu-satu ya menggunakan sistem halakoh ya. Jadi tidak general seperti ini. Halakoh itu satu halakoh itu 10 orang biasanya, 10 sampai 12 ya. Jadi ini butuh berapa halakoh Pak? Ini 2 halakoh, ini mungkin 3 halakoh, udah 5 ya. Ibu-ibu bisa 2 gitu. Jadi 7 halakoh, 7 ustadzah ya kan. Dan itu terus menerus ya. Ya minimal gitu kan. Kita secara pengetahuan itu tahu dan juga berusaha untuk mempraktekkan sendiri setelah diberitahu. Oh ini begini loh itu. Di awal-awal sudah kita kasih tahu, sudah dipraktekkan ya cara membaca huruf itu. Nah, dipraktekannya di Quran itu nanti ya. Nanti ya mungkin secara halakoh ya, tapi mungkin tuh ya butuhkan banyak ustadz dan ustadzah itu ya. Ya minimal kita secara general seperti ini dulu ya. Nah, itu ain sama hamzah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditekan aja Pak. Alamin ya. Rabbil Alamin ya. Coba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. An'amta alaihim. An'am. Ya. An'amta alaihim. Ya. Di kita apa ya hurufnya nggak ada ya, ain itu gitu. Malah keliru-keliru Rabbil ngalamin. Ya kan? Ya mohon maaf di sebagian daerah kita itu susah loh. Rabbil ngalamin. Kita minta untuk Rabbil Alamin itu butuh 7 hari gak selesai juga Bu. Ya, saya pernah dakwah di Gunung Kidul itu. Selama Ramadan tuh setelah tarawih itu belajar ini Pak. Alhamdulillah Pak. Besok saya pulang, malam itu masih ibu-ibu yang protes. Pak Ustadz ya memang begini kami gitu. Nah terus gimana gitu. Rabbil Ngalamin terus. Ya kan? Terus gimana, ya kan? Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian. Bisanya begitu terus gimana lagi, gitu kan? Ya, udah saya tinggal gitu. Udah waktunya pulang saya. Pada nangis gitu ya. Azim. A'la. Nah itu hamzah sama ain pas tuh Pak. Subhana rabbiyal a'la. Hamzahnya ya ketemu ainnya sukun. A'la. Ya. Nah, kalau itu istilahnya tasbih Pak ya. Bukan baca Qur'annya setelah Fatihah terus baca surah gitu ya. Jadi ada beda. Misalnya lafaz-lafaz yang dia sekalipun Quran tapi kalau diniati itu adalah bacaan tasbih ya, itu tidak masuk Quran. Bagi ibu-ibu yang halangan membaca apa? Baca sholawat, baca zikir. Zikir baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacaan zikir. Padahal ini adalah lafaz-lafaz Quran gitu. Nah, diniati aja itu adalah lafaz zikir. Sehingga ya kan, kita ada pahala juga. Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ustaz pernah mengatakan bahwa mempraktekkan bagi yang benar lebih penting daripada mengetahui. Betul. Iya. Saya menunjukkan seperti Ustaz tadi bilang mengucapkan seperti anak seperti kata ini beliau akan seperti ini. Maksud saya supaya kelihatan mana yang benar yang salah, Ustaz minta satu. Jadi dia akan bahasa yang ini. Jadi mengucapkan lain sudah benar. Saya ini. Lalu dalam membedakan antara dia dan saya kan perlu satu. Ya, itu berbeda. Ya. Ya Pak, jadi tadi sebelum sholat itu saya pikir ya, saya memikirkan mengenai Fatihah. Yang penting nanti mungkin Fatihah dulu ya. Tapi memang membangun pengetahuan itu penting juga sebelum prakteknya ya, sebelum prakteknya. Saya harap nanti misalnya setelah makhorijul huruf ini ya, mungkin nanti sedikit atau di pertemuan berikutnya kita bisa melafalkan Al-Fatihah ya, ayat per ayat. Itu Pak ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena benar yang dikatakan tadi. Mempraktekannya itulah fardu ain. Ini lucu ya. Tapi mencari ilmunya itu fardu kifayah. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa belajar tahsin, betul nggak? Ya kan? Tidak semua orang punya kesempatan. Jangankan kesempatan, minat aja kadang nggak ada, gitu kan? Nah itu makanya para ulama menghukuminya itu fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Ya seperti jenazah yang disolati, harus disolati, tapi yang penting sudahlah berapa orang yang sholat, yang lain nggak sholat, dia nggak kena dosa kan gitu. Yang penting ada gitu kan. Nah ini termasuk Pak, kita itu menggugurkan ya, menggugurkan kewajiban saudara-saudara kita. Ya, kita mewakili mereka ya. Sekalipun bukan kita satu-satunya, di banyak lembaga-lembaga tahsin ya. Seperti itu. Nah, cara untuk mempraktekannya yang fardu ain itu diusahakan kita mempraktekkan dengan benar ya. Karena begini Pak, ada yang tidak melalui belajar seperti ini, itu dia belajarnya talaki langsung dan bisa ya. Hanya saja dia tidak punya pengetahuan. Ini makhrajnya di mana ya gitu. Kalau ditanya anaknya, nggak tahu, pokoknya begini gitu kan. Pokoknya ilmu pokoknya gitu ya. Pokoknya gurunya mengajarkan seperti ini, ya udah gitu. Dilakukan seperti itu ya. Jadi ibaratnya seperti ini Pak. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi gitu ya. Artinya kalau tidak secara keseluruhan ya kita dapat sebagian sudah lumayan. Jangan ditinggalkan semuanya gitu. Ini dalam ilmu usul fikih namanya apa Pak? Ya. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ya. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggalkan sama sekali gitu ya. Minimal di masjid ini ya jadi saksi kita bahwa masjid ini pernah ya mengajar atau ada pembelajaran mengenai pengetahuan tentang makhorijul huruf itu. Ya. Ya Pak, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Penjelasan pada bagian ini makin saya merasakan mendengar dan mengikuti sepertinya ibu-ibu lebih advance dari kita. Benar Ibu? Karena begitu Bapak menyampaikan, ibu-ibu bisa mengikutinya. Walaupun jaraknya lebih jauh dari Bapak. Sepertinya ibu lebih advance. Memang untuk metode seperti ini saya ingin bertanya, apakah yang diajarkan ini sama dengan saya membaca Iqra atau dengan ada buku ini namanya Iqra? Kedua, kalau memang Iqra atau juz amma mungkin ke depan Bapak dan Ibu mungkin bisa membawa buku ini atau juz amma. Kami pelajari ini dari awal dulu ya. Kami juga ini begitu Bapak bicara yang mana guru biasa kan saya belum bisa yang mana, jadi masih belum. Ini paling bagus ada tunjuk. Ya. Jadi maksudnya Bapak
Oh. Kedua, ya kita harus belajar juga kalau dalam bahasa Inggris itu apa mistake. Jadi yang sering orang salah gitu. Misalkan di surat Al-Baqarah itu ada yang surat yuk minun, ada yuk minun, jadi ada yang harus berpikir pada yuk gitu. Iya, iya. Maksudnya kalau misalnya itu berarti belum ini ya, tapi saya setuju tadi berikutnya kita Al-Fatihah itu Ya, betul, betul. dalam Al-Fatihah itu banyak sekali makhluk yang tajwid yang bagaimana Betul. ini saya mungkin lebih ke metodenya kalau ini darahnya jauh-jauh nih apresiasi bagi ini dulu seperti yang dia dilakukan. Bapak mendapat itu bisa ikutin itu luar biasa. Iya. Ini bapak sering aksinya mungkin ya, karena waktunya lebih banyak. Terima kasih Pak. Pak, ya, makasih. Mudah-mudahan nanti pekan depan ya ke surah Al-Fatihah satu persatu. Tapi memang ketika kita langsung Al-Fatihah itu kita agak mungkin agak berat ya. Berat menerangkan tentang satu persatu huruf harus bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita bongkar dulu makharijul hurufnya satu persatu huruf ini tempatnya di mana, sifat masing-masingnya seperti apa gitu ya. Ini dari awal kemarin ya, di pertemuan sebelumnya itu memang kita kaji Pak satu persatu huruf ya. Dan nanti prakteknya di Al-Fatihah. Ya, insyaallah nanti pekan depan. Nah, untuk huruf-huruf tadi, kenapa ibu-ibu lebih fun? Mungkin pernah kali ya. Pernah Bu? Pernah belajar Bu? Nah, ada yang pernah ya. Mungkin ada yang belum. Itu memang per huruf Pak. Saya tidak bisa menampilkan. Di sini ada atau tidak ya? Tidak bisa menampilkan. Ini hang atau gimana nih? Ya sepertinya ini hang ya. Oh ini nih. Jadi ada namanya latihan pengucapan huruf Pak. Yang A, I, U, Ba itu tadi ya. Itu ada Pak ya. Kebetulan ini tidak saya tulis di sini. Ya. Jadi ini sebenarnya sistem pelatihan Pak. Ya. Pelatihan dengan pembelajaran itu beda. Pelatihan itu suatu waktu. Ini materi-materi pelatihan nih Pak. Saya pernah menyampaikan materi ini bulan Mei tahun 2016 misalnya. Itu Mei itu ada 5 pekan Ahad Pak, hari Ahad 5 pekan, 5 kali Ahad. Jam 8 sampai jam 12. Jadi 1 bulan selesai materi ini. 1 bulan itu Ahad jam 8 sampai jam 12. Ini ya modul, ini modul pelatihan gitu ya. Nah, kalau pembelajaran memang itu lebih intens. Sistemnya tadi talaki dan tidak bisa general seperti ini. Talaki itu tadi Pak, satu halaqah, satu kelompok itu 10 sampai 12 orang. Dan masing-masing itu dia harus diteliti satu-satu, ya. Salah langsung dibetulkan, salah dibetulkan, salah dibetulkan, ya. Memang seperti itu, ya. Nah, makanya kalau seperti itu butuh tadi 7 guru Pak sekaligus, ya. 7 guru sekaligus. Dan itu butuh waktu kira-kira 2 tahun. Kalau seminggu 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan itu 2 jam. Ya, baru itu. Ya, kadang-kadang banyak yang berguguran tuh Pak. Itu. Ya, mau tanya tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami dari Guru TKN yang menginisiasi untuk navigasi yang belajar. Jadi sebenarnya kami terangkan bahwa pelajaran ini kita adakan dengan konsep adalah tausiah untuk taklim. Awalnya supaya teman-teman tahu, karena kami sendiri ini adalah konsepnya untuk mencoba melihat antusiasme jamaah gitu, melihat jamaah tentang baca Quran gitu. Karena kita sendiri tahu bahwa kalau kita buat langsung kelas pagi, kita sudah pernah membuat dengan Ustaz Abdul Hafiz. Hasilnya adalah kita
dan kata lagi. Dan itu adalah persyaratannya tentunya satu adalah konsistensi jamaah untuk belajar. Ya, kalau akan kami adakan. Yang kedua adalah ada batas jumlah peserta pastinya. Mungkin 10 sampai dari 1. Karena kenapa? Tentunya kelas ini tidak mudah, adalah dibayar. Jadi itu bisa konsepnya dan teman-teman semua. Jadi oleh karena kalau memang nanti ke depan para jamaah setuju, maka kami akan buat masalah khusus karena tidak seperti ini. Kalau nanti takutnya kalau satu desain, akhirnya satu nggak ada pengajian. Jadi kan masalahnya khusus gitu. Dan per level ada level yang masih level 1, level 2, level 3 gitu. Untuk ketika kami sedikit berjatuhan sering saja gitu. Dan ini menjadi konsen kami. Memang kalau ke depan konsentrasinya ini berjalan bagus dan sekarang sudah mulai hampir setahun kami laksanakan dan ada jamaah mungkin depan maka insya Allah kami akan kelas buka kelas tahun itu sudah dari jamaah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikon ini mungkin ya butuh waktu ya. Tapi kalau sistemnya apa? Saya lupa sistemnya jadi configurable gitu. Jadi saya katakan itu sebenarnya harusnya satu-satu. Kemudian digunakan untuk hurufnya. Yang paling penting kan melalui hurufnya. Penempatan lidah itu kan di Al-Fatihah. Kenapa saya konsen ke Al-Fatihah? Karena itu tiap hari dibaca. Setiap hari kita baca dan kita sudah dilatih. Seperti Ustaz ditambahkan ini aja. Al-Amta alaihi. Nanti saya akan praktekkan begitu. Harus sistem ikrok begitu. Kita Ustaz, nggak kelar sebelum kita berangkat Ustaz. Ya. Terus satu Ustaz, terakhir Ustaz tanya. Pengucapan itu kan ambas ya. Dan terbuka ini contohnya Allahu Akbar. Itu Allah itu alif lam lam. Tapi saya sering dengar di sini ada wawunya, au itu pengucapan yang benar untuk Allah Akbar itu gimana? Ya. Ada wawunya, sama qaf itu enggak hamas. Ya. Makasih. Jadi qaf itu tidak mengeluarkan suara, mengeluarkan hawa, Pak. Tidak mengeluarkan udara. Qa enggak ada, ya. Ini makhrajnya ada di sini kemarin, ya. Makhrajnya ada di lisan, di sini nih Pak ya. Qaf itu di sini. Pangkal lidah. Qa, qi, qu. Dia tidak mengeluarkan hawa. Beda dengan kaf. Kaf itu mengeluarkan hawa. Kakiku bak. Ya. Kakiku bak itu keluar hawa. Allahu akbar. Ak itu keluar hawanya, ya. Jadi kayak ada G-nya di situ, Pak. Ya. Nah, lafaz Allah ini termasuk pembahasan satu pertemuan, Pak. Ya. Lafaz Allah itu termasuk lafaz bacaan yang ditafkhim atau ditarkikkan, ditipiskan atau ditebalkan. Ya, Pak? Ya, satu sesi. Ya, ditambah ro ya, ditambah ro. Tapi ro itu lebih jelimet lagi. Ro yang tipis, ro yang tebal, nah itu satu pertemuan tersendiri. Ya, ada di modul ini. Ya, kemudian lafaz Allah atau lafzul jalalah kalau sebelumnya kasroh, maka dia dibaca tipis, lam biasa. A'udzu billahi karena ada bi kasroh, maka lamnya dibaca tarqiq, dibaca tipis, ya. Tapi kalau sebelumnya dhammah atau fathah misalnya Allah, ya, maka dia lidahnya itu yang berfungsi adalah lidah, bukan wawu, bukan bibir, bukan Allah, bukan, tapi Allah ini tidak digerakkan, cuma mangap aja. Yang bergerak adalah ujung lidahnya. Di sini nih lam Pak ya, lam di sini. Tidak disentuhkan ke langit-langitnya, tidak Allah gitu kan. Tapi dia ngambang, ya kan? Inilah bedanya orang Islam yang belajar tahsin
ya kan? Minimal dari kecil ya, sekalipun Allah gitu kan, dia nggak baca Allah kan itu. Tapi kalau orang non Muslim kan menggunakan Allah kan, semuanya Allah semua gitu kan. Jadi belajar taksirnya belum Pak. Gitu. Minimal kita ngikuti imam kita Allahu Akbar. Tapi membacanya itu bukan wawu, bukan Allah, bukan wawu yang ditasydid. Karena wawu itu nanti makhrajnya ada di bibir. Ya, ada di bibir nih, Pak. Mim ba wawu belum kita bahas. Belum kita bahas, ya. Jadi Allahu Akbar. Ya. Apalagi? Wala dzikrullahi akbar. Zikrullah itu sebelumnya dhammah, maka lafdzul jalalahnya itu dia dibaca tebal. Ya. Ini juga belajar juga Pak. Kalau secara langsung ya kita nggak bisa satu-satu habis waktunya, ya kan? Tapi kalau dengan halakoh itu tadi itu bisa. Kadang-kadang ya satu pertemuan belum bisa, besok lagi sampai benar-benar bisa. Maka ya dengan halakoh itu akan dideteksi ini mana yang baru Iqra, ya kan? Ini mana yang level 2 dia sudah agak lumayan bacanya lancar dan seterusnya. Sampai nanti dia kalau udah bisa lulus, dia bisa mengajar. Ya kan? Kan di Quran kan gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bagaimana kita mengajar kalau nggak pernah belajar? Ya kan? Kata orang Arab itu, ya faqitu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu nggak bisa memberi. Faqitu syai' la yu'ti. Nah, belajar sampai per huruf seperti ini, Pak. Satu gitu ya. Gitu. Ini luar biasa ya, karena kita bukan orang Arab yang dari lahir diajari huruf-huruf Arabnya gitu kan. Ya kalau anak-anak kecil Arab mungkin nggak usah belajar begini, hanya cuma sekedarnya aja gitu. Nah kita nih satu ya. Tapi itu masya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kita. Ya, apalagi yang kita pelajari adalah huruf-huruf yang menjadi susunan kata-kata dari ayat-ayat dan kalam Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sangat mulia. Ya, sangat mulia. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau mim ba wawu ini gampang ya. Mim itu seperti huruf M di kita, ba. Hanya saja ba itu kadang-kadang keluar hawa Pak, padahal enggak. Babi bu bab itu enggak keluar hawa. Ya kan? Ini bukan ciluk ba Pak ya. Ciluk ba gitu kan keluar hawa itu. Ya kan? Rabbil alamin. Saya singgung dikit-dikit mengenai Fatihah itu. Terus wawu ya ini yang digerakkan. Ya. Wawu yang digerakkan adalah bibir ya. Ini ada kalanya satu bibir seperti fa. Ini ada fa-nya Pak ya. Ngumpet di sini nih. Fa itu yang digerakkan adalah ini. Fa ya. Terus kalau ba mim wawu itu dua-duanya. Ya, mim wawu ya kan? Ba itu dua-duanya ya. Dan yang terakhir adalah khayshum. Ini ada nun tasydid dan mim tasydid. Sekalipun mungkin kadang-kadang ada nun mati ketemu mim, jadinya mim. Ya kan? Ada apa nih misalnya di sini? Ya kan? Mim mati ketemu ba, jadinya mim tasydid. Ada ba ketemu mim. Ya kan? Ini adalah makhrajnya khayshum atau rongga hidung. Ya. Misalnya Pak, man yu'minu non mati bertemu ya, membacanya apa? Tidak sekedar idgham saja, may yu'minu tidak, tapi ada dengungnya di rongga. May yu'minu, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil tidak surah hasanatan wa fil itu idgham saja. Enggak ada gunnahnya. Ini khayshum itu disebut gunnah. Ini nih ya di hidung ini ada tulisan gunnah. Jadi dia berdengung. Berdengung. Tidak sekedar diidghamkan
dileburkan dari nun ke ya, may yu'minu, tapi ada dengungnya, disangkutkan ke gunnahnya itu. Ini disebut dengan idgham bi gunnah, ya kan? Nah, gunnah sendiri asalnya adalah rongga hidung ini, dan dia kalau kita mengucapkan nun dan mim tasydid seperti inna, mimma, itu ada di rongga hidung ini, ya. Ada dengungnya, ya. Saya rasa itu saja Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makharijul huruf sudah kita sampaikan satu persatu huruf dari mulai tenggorokan paling bawah sampai hidung yang ya paling tinggi, berarti hidung, ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, ya. Untuk berikutnya kita langsung ke Al-Fatihah. Ya, sekalipun ada materi-materi tentang sifatul huruf, sifat-sifatnya belum kita bongkar semua itu, ya kan? Kita ke Al-Fatihah karena ini adalah kebutuhan kita sehari-hari, ya kan? Tidak sekedar makan sehari-hari, tapi makanan ruh kita baca Al-Fatihah. Dan insyaallah kalau sudah bagus bacaan kita, kata Rasulullah SAW, ya, al-mahiru fil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan mahir, maka ma'al kiramis safaratil bararah, bersama malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Itu luar biasa. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu yang pengurus ABK-nya. Iya Pak, siapa namanya? Itu Dwi Purwa sama Pak Bendoro ya. Pak Dwi Purwa. Alhamdulillah. Masih muda Pak ya.